wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kelas. Gimana kabar kalian hari ini? Sudah sarapan? Ini makan dulu ya terlebih dahulu. Asep Hidayatullah. Anggun. Hadir. Bayu Sastra. Dandi Firdaus. Halo. Eliana. Fatul Rizki. Hadir. Ananudin. Hadir. Iqbal Fadila. Hadir. Apa? Andarani. Hadir. Muhammad Aditya Pranama. Hadir. Muhammad Jati. Hadir. Muhammad Rafa. Hadir. Naswa Fitria. Nida Salsabila. Risai. Raja. Hadir. Rifa. Hadir. Salma. Selvi. Siti Fadila. Sakila. Igea. Yusi. Jalfa. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita masuk ke materi, bukunya sudah dikeluarin semua. Bajunya sudah rapi semua. Silakan berdiri dulu, cek rapikannya dulu. Ya, bajunya masuk semua ya, rapi ya. Nah, kalau rapi kelihatan cantik dan ganteng ya, berpakai terus kembali. Oke, kita masuk ke materi bab 6 yaitu namanya referensi. Oke, di kelas 11 kalian sudah belajar mengenai gelombang ya? Ada gelombang apa saja masih ingat? Ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Apa sih gelombang elektromagnetik? Ada yang masih ingat? Yang ada apa? Gelombang elektromagnetik merupakan jenis gelombang yang tidak memerlukan medium untuk berangkat. Gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium. Sifat-sifat dari elektromagnetik itu apa ya? Yang ingat? Ya, Selvi. Perubahan medan magnet dan medan listrik akan terjadi secara bersamaan dan dapat menghambat pada suatu ruang hampa. Apa lagi? Ayo, Bu. Coba. Gelombang merupakan gelombang transversal, dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan, refleksi, pembiasan, refraksi, dan pemantulan difraksi. Lagi yang ingat? Ayo Rafa. Memiliki kecepatan konstan sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second di ruang hampa. Lagi, ada yang lagi. Udah cukup? Oke. Nah, sini untuk tujuan pembelajarannya. Dasarnya dari tengah menganalisis. Kelihatan nggak nih Bang? Kelihatan? Menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi dan dampaknya dan tulisannya memperhatikan manfaat radiasi elektromagnetik tujuan pembelajarannya ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL) diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi spektrum gelombang elektromagnetik, peserta didik dapat mengidentifikasi sumber radiasi elektromagnetik, dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis bahaya radiasi elektromagnetik dan pemanfaatannya dan bahaya dengan depan. Yang keempat, peserta didik dapat menginterpretasikan manfaat dan dampak dari radiasi elektromagnetik. Teknik penilaiannya nanti kalian hasil lembar kerja peserta didik, kalian dapat berdiskusi dengan teman kalian
Nanti yang dinilai adalah bagaimana kalian berdiskusi dengan teman kalian dan bagaimana nanti kalian menyampaikannya di depan. Ya, paham ya? Selanjutnya sebelum masuk ke materi ibu ingin prepare. Sudah pakai semua kan? Ya. Udah kakak udah beli submit? Oke. Udah kakak udah? Oke, kalau sudah kita lihat lagi tempat beli. Kita lihat nih. Yang pokoknya ya, yang pokoknya. Amati gambar apa ini? Pengaturan cahaya. Pembiasan. Apa? Pembiasan. Pembiasan cahaya. Ya kan menghasilkan api. Ulangi. Ini warnanya apa ya? Manda berdiri, Manda. Apa? Dampak dari radiasi. Ibu ingin berikan kelompok lagi kasihkan baterai ya. Ibu memberikan kelompok, kalian simak dulu video ini. Listrik ada di sekitar kita, setiap saat dan di mana saja, membuat hidup kita lebih mudah, aman, dan menyenangkan. Listrik telah menjadi kebutuhan yang wajib kita miliki saat ini. Bagaimana hidup kita jika tanpa listrik? Namun, bagaimana jika terlalu banyak listrik di sekitar kita? Apakah radiasi elektromagnetik yang dihasilkan berbahaya dan bisa mengancam kita? Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pertama, kita harus mengetahui apa itu listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan pergerakan aliran muatan listrik. Gerakan ini menghasilkan medan listrik dan medan magnetik. Nah, fenomena inilah yang disebut radiasi elektromagnetik. Radiasi ini sendiri adalah pancaran. Contohnya, seperti remote control yang menghasilkan radiasi inframerah agar bisa menukar channel pada TV. Jadi, tidak semua radiasi itu menakutkan dan berhentilah merasa takut atau gugup ketika mendengar kata radiasi. Namun, perlu diingat bahwa beberapa dari radiasi bisa menjadi sangat berbahaya. Radiasi dengan gelombang yang sangat pendek seperti ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma cukup kuat untuk melempar elektron keluar dari atom yang artinya bisa menyebabkan luka bakar atau bahkan kerusakan genetik. Sedangkan radiasi yang gelombangnya lebih panjang, mulai dari cahaya tampak, penelitian menunjukkan kemungkinan mereka mengalami suatu efek yang dikenal dengan efek Nocino.
Dalam kedokteran, efek nosibo adalah suatu keadaan ketika substansi yang sebenarnya tidak menimbulkan rasa sakit membuat seseorang mengalami rasa sakit akibat kepercayaan atau persepsi mengenai suatu hal. Contoh, jika kamu merasa pusing dan kebetulan merasa lebih baik saat kamu mematikan laptop, maka kamu mungkin melihat ada hubungan antara keduanya. Lalu, muncul pemikiran bahwa radiasi laptoplah yang menyebabkan kepalamu pusing dan ini dapat membahayakan dirimu. Nah, orang-orang seperti ini harus mendapatkan dukungan dan penjelasan mengenai hal tersebut. Meskipun sejauh ini kita tidak memiliki bukti kuat bahwa radiasi elektromagnetik di bawah batas aman memiliki dampak negatif bagi kesehatan manusia, sudah ada beberapa studi jangka panjang yang sedang berlangsung untuk memastikannya, sehingga dapat membuat orang-orang merasa aman dan nyaman. Dari beberapa sumber yang kami kumpulkan, bisa dibilang bahwa tidak ada hubungan pasti bahwa radiasi Dan juga penjelasan radiasi yang ada di handphone, di TV maupun laptop itu tidak berbahaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa radiasi elektromagnetik yang berada di bawah batas paparan itu tidak menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Baca KPD-nya. Bapak lihat. Ini di KPD ada 5 pertanyaan ya. Nanti kalian disesuaikan dengan marker ya. Boleh mencari di buku paket atau di ya. Punya 10 menit belum? 10 menit. 20 menit saya sekarang. Jelaskan gambar nomor 3 jelas ya. Jelas tuh. Sudah selesai? Satu lagi. Berapa lagi? Ayo. Kita lagi ya.
kami diskusikan tadi. Mungkin langsung saja ke LPPD-nya. Sinar gamma, sinar X. Saya melihat gambar di atas, spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi yang kecil hingga frekuensi yang besar, dan deskripsikan masing-masing spektrumnya. Yang pertama ada sinar gamma, yang kedua ada sinar X, yang ketiga ada radiasi ultraviolet, yang keempat ada cahaya tampak, yang kelima ada radiasi inframerah, yang keenam ada gelombang infrared, yang ketujuh ada gelombang radio. Penjelasannya, gelombang sinar gamma adalah yang terpendek, sedangkan panjang gelombang radio adalah yang terpanjang. Bagaimana hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan energi pada spektrum elektronik? Panjang gelombang terbagi terbalik dengan frekuensi. Panjang gelombang terbagi lurus dengan energi. Penjelasan. Semakin panjang gelombang, maka frekuensinya semakin kecil dan energinya semakin kecil. Semakin pendek gelombang, maka frekuensinya semakin besar dan energinya semakin besar. Di nomor 3 itu ada gambar. Yang pertama gambar radiasi sinar matahari, yang kedua ada gambar sinar las, yang ketiga ada gambar radiasi ponsel. Jadi yang pertama sinar matahari mengandung berbagai jenis radiasi elektromagnetik termasuk sinar tampak dan sinar ultraviolet. Meskipun sinar matahari menyediakan energi untuk kehidupan bumi, paparan yang berlebihan terhadap sinar ultraviolet dapat berdampak buruk pada kulit dan kesehatan manusia. Yang kedua ada pada sinar las. Sinar las adalah sumber radiasi elektromagnetik yang kuat dan dapat memiliki dampak kesehatan yang serius jika tidak ditangani dengan hati-hati. Penting untuk menggunakan perlindungan seperti kacamata pelindung saat bekerja pada sinar las untuk mencegah potensi kerusakan pada mata. Yang ketiga ada pada ponsel. Ponsel menghasilkan radiasi elektromagnetik rendah seperti gelombang radio dan sinyal seluler. Meskipun penelitian terus dilakukan, bukti menunjukkan bahwa tingkat radiasi yang dihasilkan oleh ponsel pada umumnya dianggap aman untuk penggunaan sehari-hari. Dan untuk pertanyaan nomor 4, berdasarkan gambar yang terformasi, diskusikanlah mengenai bahaya radiasi elektromagnetik. Dan untuk jawabannya adalah bahaya radiasi elektromagnetik tergantung pada jenis dan intensitas radiasi. Radiasi dengan frekuensi tinggi dan energi tinggi seperti sinar gamma dan sinar X dapat menyebabkan kanker dan kerusakan DNA. Radiasi dengan frekuensi rendah dan energi rendah seperti gelombang radio yang umumnya dianggap aman. Namun, segala jenis radiasi elektromagnetik dapat berbahaya jika terpapar dalam jumlah yang berlebihan. Paparan radiasi ultraviolet yang berlebihan dapat menyebabkan kulit terbakar, kanker kulit, dan katarak. Paparan radiasi UVA yang berlebihan dapat menyebabkan seperti katarak. Pertanyaan nomor 5, tuliskan kesimpulan dari hasil diskusi ini. Kesimpulannya adalah radiasi elektromagnetik dapat bermanfaat bagi manusia seperti dalam bidang kesehatan, industri, dan aviasi. Namun radiasi elektromagnetik juga dapat berbahaya jika terpapar dalam jumlah yang berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahaya radiasi elektromagnetik dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi paparan radiasinya. Ya, mungkin itu dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Nama saya Iqbal Fadila dari kelompok 4. Izin bertanya, penyakit apa saja yang dapat disebabkan oleh radiasi gelombang elektromagnetik? Spektrum gelombang elektromagnetik ini adalah tadi. Setuju.
ultraviolet oleh lampu merkuri. Cahaya tambah pada sinar matahari di kamera bisa dihasilkan di remote gelombang mikro ada di pemancar, dan gelombang kecil ada di radio. Saya untuk mengukurkan spektrum tadi bisa. Di dalam soal kerja juga ada kan ya? Kalau praktek nanti jawabannya ada seni. Kuncinya adalah rame tahu. Daripada nyoba. Selanjutnya ini memberikan apresiasi kelompok yang terbaik. Ya. Kelompok terbaik diberikan pada kelompok siapa tadi? Lima. Atau berlima? Siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat berangkat tanpa memerlukan suatu medium, dan gelombang elektromagnetik itu dapat berangkat dari suatu ruangan hampa. Sementara itu pada radiasi elektromagnetik merupakan kombinasi antara media listrik dari dan magnet B yang membentuk oscilasi dan cahaya melalui suatu ruangan, serta dapat membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Adapun spektrum dari gelombang elektromagnetik yaitu gelombang mikro, gelombang radio, sinar inframerah, terus ada cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Itu yang bisa dapat saya simpulkan. Selanjutnya, tadi ya, ini menggunakan podcast lagi ini. Kalau sudah dapat materinya tadi, silakan kalian kerjakan. Buka lagi handphonenya. Kalian mengerjakan proses yang info. Yang mana bu? Yang atas, yang ini. Ya. Udah dimasukin ya? Ini ya? Udah masuk. Yang atas ya, yang sini, tapi yang belum. Perkenalkan, nama saya Sofia. Dari awal Ibu Ana masuk, itu sudah ditampilkan video penjelasan itu mempermudah kita untuk memahami materi, dan sebelum ditayangkan video pun kita dikasih tes dulu. Jadi untuk mengukur seberapa tahunya kita tentang radiasi elektromagnetik. Nah, setelah kita mempelajari materi tersebut, jadi kita bisa mengerjakan, dikasih tugas LKPD oleh Bu Amel untuk bisa bekerja sama sesama kelompok. Lalu setelah itu kita mempresentasikan hasil LKPD-nya. Setelah mempresentasikan hasil LKPD-nya, dibuka sesi tanya jawab, dan kita jadi lebih tahu tentang apa itu radiasi elektromagnetik. Dan setelah selesai juga dalam menyelesaikan LKPD dan presentasi, kita mengerjakan juga tugas yang diberikan oleh Bu Ana lewat link, yaitu barusan kita kerjakan. Kira-kira gimana teman-teman nilainya setelah mengerjakan
Jadi tambah bagus kan, jadinya lebih mengetahui tentang radiasi elektromagnetik. Dan kekurangannya sih mungkin menurut saya lebih ke waktunya lebih pendek karena itu kurang cukup untuk kita mempelajari radiasi elektromagnetik, karena radiasi elektromagnetik itu masih banyak yang belum tersampaikan oleh dosen. Cukup sekian dari saya, aku refleksinya cukup sekian. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Najwa. Selanjutnya ini ada oleh buat kalian. Boleh di rumah di kuisis. Ini artinya nanti kodenya yang ini. Ya. Oke, buat kalian. Oke, oleh-olehnya dari kalian beberapa terus. Lebih baik kerjain soal ini. Udah paham tadi materinya tadi ya? Ya. Udah paham semua? Jangan lupa dikerja. Siap. Sebelum kami di pelajaran, mari kita membaca doa semoga diberikan manfaat dari pelajaran hari ini. Doa dimulai. Berdoa